Halo teman-teman, Diva Dharma. Saya Asti Kleinstoibert. Apa kabar? Kali ini saya kembali dengan sebuah konten yang mungkin menarik untuk disimak, yaitu karakter building atau pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang kali ini banyak dibutuhkan mungkin untuk banyak pihak. 7 tahun saya mempersiapkan tulisan ditambah pekerjaan bersama tim ilustrator yang profesional, tentunya berdasarkan arahan dari saya langsung. Akhirnya buku terbit di tahun 2016. Dan sudah lebih dari 2.000 buku yang eksklusif terjual termasuk hak pakainya yang diapresiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Manusia berdasarkan pengawasan Kementerian Pendidikan. Aslinya tulisan beserta isinya tidak mengacu pada referensi manapun atau saya tidak mengambil dari karya-karya orang lain, ya, melainkan lebih kepada 100% dari pemikiran, ide, dan tulisan atau narasi yang saya buat sendiri. Semuanya berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya yang amat variatif. Bervariasi dalam jangka waktu yang lumayan lama. Pengalaman saya di masa lalu berhadapan langsung dengan para ibu-ibu dalam seminar-seminar yang diadakan oleh beberapa majalah dan tabloid, bahkan televisi Indonesia, ya. Kemudian yang mencapai ke seluruh provinsi Indonesia. Jadi saya memberikan seminar-seminar bersama majalah-majalah waktu itu tabloid terkenal, ya, yang terus kemudian masuk sampai ke pelosok-pelosok Indonesia, gitu, yang mengajarkan tata cara bermasyarakat, bahkan sampai juga acara memasak, gitu ya. Terus kemudian pada zamannya tampil di media, baik media cetak maupun elektronik sebagai pakar etiket atau tata cara bermasyarakat di Indonesia dan internasional. Table setting dan table decoration merupakan passion saya yang memang saya geluti waktu itu karena merupakan bagian dari tugas saya sebagai pendamping suami yang saat itu bertugas sebagai Kepala Kamar Dagang atau Direktur Kamar Dagang Jerman di Indonesia. Ditambah pula, saya sebagai pemilik perusahaan I.O. yang pada saat itu full menyelenggarakan event-event internasional seperti Grand Dinner and Dancing dan beberapa event-event promosi produk-produk baru lainnya. Teman-teman Diva Dharma, ini adalah bukunya yang sempat saya produksi long time ago, ya. Terus kemudian karakter building, pendidikan karakter. Waktu itu ada tulisannya landasan kuat bla 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 dalam membangun generasi Indonesia. Generasi muda deh ceritanya. Gitu. Tapi ini masuk ke dalam seri Budi Pekerti. Terus kemudian di sini banyak sekali sih temanya, ya. Temanya tuh banyak sekali. Sebetulnya ada 20, di sini ada 18. Kemudian jangan kaget ya, ini ada yang namanya love. Love ini bukannya percintaan dalam pengertian percintaan manusia antara suami istri, antara pacar gitu loh. Tapi ini di sini saya menceritakan juga kecintaan kita terhadap banyak hal, ya, terhadap negara gitu, ya. Terus dan ini saya memang betul juga menerapkan gitu apa yang bisa kita bangun kepada anggota keluarga dalam keseharian sehingga karakter mereka itu terbangun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan keseharian. Dengan demikian berarti, ya, ini love, cinta, lalu kemudian ada kejujuran. Jadi berarti dalam hal ini gitu, ini bukan buku atau bukan konten yang khusus dibuat buat anak-anak.
tapi lebih ditekankan kepada orang tua, orang-orang dewasa, kakek, nenek, pembantu gitu loh. Agar mereka mengerti bahwa oh begini caranya kurang lebih menyikapi karakter atau mendukung agar karakter anggota keluarga itu terbangun, terbentuk gitu ya. Nah seperti ini misalnya juga tentang kejujuran mulai dari rumah, dari kamar anak-anak ya sampai pada ke sekolah ya. Bahwa kejujuran itu ada di mana-mana gitu. Jadi kita nggak perlu berbicara banyak mengenai against korupsi. Yang terpenting adalah kita memang mengajarkan kepada anak-anak gitu, membangun karakter anak-anak berdasarkan kebiasaan dalam keseharian, tidak berbohong tapi jujur, ya. Terus kemudian ada juga misalnya ini keterbukaan gitu, betapa pentingnya keterbukaan yang dibentuk dalam keluarga antara orang tua dan anak-anaknya gitu. Nah ini dalam zaman sekarang ini kan sudah terlupakan gitu loh bahwa keterbukaan antara orang tua dan anggota keluarga itu banyak yang hilang gitu. Karena orang tuanya memang tidak punya waktu lagi buat anggota keluarganya. Ya, ini salah satunya. Kalau keterbukaan terhadap community ya, dalam berolahraga, misalnya ini salah satunya. Terus kemudian yang terpenting adalah sebenarnya respect ya, rasa hormat. Nah ini kan untuk mengerti rasa hormat tuh kan anak-anak juga harus belajar gitu. Even though rasa hormat terhadap diri sendiri gitu loh. Dengan menyikapi bahwa oh iya saya juga harus menjaga diri saya gitu. Jadi tidak hanya itu ya, hanya terhadap orang lain gitu. Jadi itu ya. Terus kemudian ada juga misalnya tentang tanggung jawab. Nah saya lihat gitu bahwa tanggung jawab ini penting sekali diterapkan di dalam setiap rumah kepada anggota keluarga ya. Tanggung jawab terhadap kebersihan. Tanggung jawab misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Tanggung jawab untuk tidak merusak alam. Gitu. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya tanggung jawab terhadap sebuah permasalahan yang besar gitu loh. Jadi tanggung jawab ini ya memang tanggung jawab terhadap masyarakat gitu loh. Karena kita hidup tuh kan nggak sendiri ya. Ini kan coba mobilnya misalnya ini mobilnya tuh mobil lux sekali ya, mobil mewah. Tapi kok seenaknya buang sampah di jalanan ya. Lalu bertanggung jawab juga terhadap misalnya kepada apa yang mereka pelajari gitu. Jadi jangan sampai kita mempelajari misalnya main gitar atau musik gitu. Sebentar udah gitu nggak bisa, nggak enak gitu. Terus malah malas berlatihan lalu kemudian give up gitu loh. Udah deh nyerah aja gitu. Nah ini kan juga sebuah tanggung jawab kepada kita gitu. Bahwa kita tuh bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan kita gitu. Ya, gue kasih lihat lagi. Lalu di sini ada percaya diri. Percaya diri ini penting sekali. Penting sekali percaya diri. Tuh ya, dari mulai anak-anak sampai bayi ya. Di mana orang tua juga akan bisa mengurus dengan baik, lalu kemudian misalnya tidak 100% memberikan tanggung jawab, mengajarkan tanggung jawab ini kepada babysitter atau pengasuh ya, atau pembantu. Tapi kita orang tua juga harus ikut turut membangun rasa percaya diri ini kepada anak-anak. Ya. So 1, 2, 3, 5, 6. Lalu saya di sini ada ya, saya mungkin agak sedikit nasionalis ya orangnya gitu loh. Mungkin karena saya tuh lama hidup di dunia yang bukan di Indonesia gitu ya. Jadi rasa cinta kepada tanah air ini gitu berlebihan. Jadi kadang-kadang overacting gitu loh. Overacting banget. Apa sih? Mungkin orang nggak berbicara apa sih keberagaman itu gitu. Buat saya itu penting sekali gitu. Karena kita ini di Indonesia nih keberagaman itu mungkin satu-satunya negara yang memiliki begitu banyak keberagaman dalam kebersatuan dalam satu negara Indonesia gitu. Beda budaya, beda bahasa, beda wilayah tempat tinggal, tapi dalam satu Indonesia gitu. Jadi buat saya keberagaman itu sesuatu yang yang sakral.
Lalu ada toleransi. Ya, toleransi seperti misalnya pernikahan antara dua budaya yang berbeda. Anggap aja deh dari ujung Sumatera sampai ujung Bali kan beda tuh budayanya. Nah, untuk menyikapi gitu ya, bagaimana kita belajar bertoleransi mulai dari rumah gitu. Tidak mengajarkan kepada anak-anak misalnya membenci satu kepercayaan gitu loh. Nah, ini yang saya coba gitu teman-teman. Oke. Teman-teman, pastinya karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun nilai pribadi seseorang. Terbentuk baik karena pengaruh sifat keturunan maupun pengaruh lingkungan yang kemudian bisa membedakannya dengan orang lain. Yang terwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya negara atau komunitas atau kita semua bisa turut menaruh perhatian terhadap pendidikan karakter yang dapat dipraktekkan langsung dalam keseharian di masyarakat, terutama di keluarga. Jadi keluarga ini sangat berperan ya. Bukan hanya menampilkan beragam teori di buku yang ribet deh. Pokoknya saya sendiri juga nggak bisa baca itu gitu loh, nggak ngerti gitu kan. Yang pada umumnya memang sukar untuk dicerna oleh kebanyakan orang, apalagi orang-orang awam seperti kita gitu. Jadi dari sekian dari 1000 budi pekerti ini ya, 1000 budi pekerti, pelajaran budi pekerti yang konon katanya saat ini udah nggak ada di sekolah-sekolah katanya ya, tapi saya nggak tahu ya. Jadi saya di sini ada lagi misalnya peaceful, kedamaian. Ya, kenapa ini kedamaian? Ya memang rasa damai itu kan sebetulnya dimulai dari rumah ya, dari rumah gitu loh, rasa damai itu. Lalu kemudian itu anak-anak pun sangat bisa terpengaruhi akan keberadaan atau situasi orang tuanya. Jadi biarkan anak bermain sendiri gitu. Dia dengan mengakseskan fantasinya ya. Ini ada di peaceful misalnya. Itu yang sebenarnya banyak sih nanti kedamaian itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi dengan fenomena yang terakhir ini gitu dah. Di mana-mana kita ke mall yuk. Di mana-mana kita ke tempat keramaian yuk. Tapi kita sudah tidak sanggup atau banyak orang tidak lagi sanggup menciptakan gitu ya rasa kedamaian, kebahagiaan dan kepuasan bagi anak-anak gitu. Jadi kayak kehilangan apa ya? Kayak kehilangan ide gitu loh. Kehilangan ide. Jadi sebetulnya biarkan aja anak-anak main layangan. Jangan belum apa-apa anak belum mau main layangan udah dilarang gitu. Oh nanti hujan, nanti ini itu gitu. Nah lalu kemudian kedamaian ya bisa diambil juga dari kegiatan berbudaya. Lalu keramahan. Keramahan ini ya memang terpenting sih dalam hidup kita bahwa kita ramah kepada banyak orang, kepada setiap orang itu. Tapi jangan sampai kemudian jadi salah kaprah gitu loh. Karena kita jangan sampai identitas kita tuh hilang karena orang Indonesia itu ramah tamah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti dibilang gitu, ya orang Indonesia mah cewek-cewek Indonesia lah. Ya dengan ada konotasi yang agak nggak begitu positif gitu gara-gara kita terlalu ramah gitu loh, jadi ramah yang berlebihan ya. Lalu ada juga konsistensi yang kuat gitu ya, itu terhadap anak tuh penting sekali ya, dimana nanti pengaruhnya terhadap juga pada ketangguhan gitu ya untuk tetap konsisten terhadap dirinya sendiri ya. Oke. Terus kemudian ada juga harga diri. Tadi udah belum sih harga diri? Percaya diri tadi ya. Ini ada juga harga diri. Harga diri. Nah, di harga diri ini tuh kita sering tidak bisa membedakan gitu ya antara harga diri dan dan arogan atau orang-orang yang sering
yang sering menunjukkan bahwa dia tuh kaya, bahwa dia itu apa tuh namanya? Pokoknya harga diri itu memang harus dibangun dari awal dengan memang dengan jalur yang memang ini loh harga diri berbeda dengan harga diri itu berbeda dengan apa sih, kalau orang yang suka nampang tuh apa sih namanya? Sombong. Selain sombong tuh apa ya? Gengsi gitu loh, gengsian ya. Jadi itu sangat berbeda gitu ya. Nah, lalu ada harga diri. Terus kemudian disiplin, terpenting sekali buat orang kita ya, buat anak-anak Indonesia untuk diajarkan disiplin. Karena kita rata-rata juga easy going sih gitu. Saya juga termasuk orang yang easy going gitu. Oke, latihan hari ini, besok nggak latihan gitu kan. Lalu kemudian perhatian. Perhatian ini penting sekali ya. Perhatian, kita care terhadap orang gitu loh. Hanya sekedar memperhatikan. Dan kemudian ada juga kepedulian, lain lagi. Kepedulian, peduli terhadap banyak orang, terhadap mungkin juga pedulian ini bisa dibangun pelan-pelan. Nanti di sini akan saya bahas sedikit gitu bagaimana seorang anak gitu diajarkan gitu peduli terhadap surroundingnya, sekitarnya. Lalu ada culture budaya. Saya juga termasuk manusia yang hidup gitu besar juga di tengah ada rasa memiliki budaya ya. Terus kemudian ada teknologi. Teknologi ini kita nggak bisa tinggal, nggak bisa lepas dari teknologi yang sekarang terjadi gitu. Karena dalam keseharian dalam membangun anak gitu dengan karakter yang baik itu, anak-anak zaman sekarang yang tergantung pada gadget ya, apa namanya gadget? Iya, tergantung kepada handphone, tergantung. Nah, ini hal yang berat sekali untuk orang tua ya saat ini gitu. Bagaimana mengkoordinasi agar anak-anak ini tidak menjadi tergantung kepada hal-hal yang seperti ini. Lalu kemudian saya juga ada misalnya kekerasan gitu loh. Jadi kekerasan ini juga termasuk kita tuh membangun anak juga gitu. Biar mereka juga aware bahwa di dunia ini tidak semua orang tuh baik, manis dan ramah dan ternyata di lingkup kita sendiri itu tuh banyak juga kekerasan-kekerasan yang kita alami, yang anak-anak alami gitu. Nah, bagaimana orang tua gitu menerapkan gitu kepada anak-anak gitu, misalnya wawasan untuk jaga diri gitu ya. Terus bagaimana cara menghindari orang-orang yang bermaksud jahat gitu ya. Jadi memang kekerasan itu kali ini saat-saat ini tuh banyak di lingkungan manapun kan, di lingkungan media, di lingkungan ya kekerasan itu udah ini sekali gitu. Nanti juga ada lagi juga buku tentang kebangsaan dan radikalisme yang saya sedikit juga ulas gitu teman-teman. Jadi ini ya nanti ada 20 kurang lebih yang kita bahas step by step. Jadi setiap buku akan saya buatkan kontennya gitu. Tunggu ya teman-teman ya. Ini saya ya jangan sampai terlewatkan ya konten saya yang akan datang. Oke? Teman-teman, harapan saya konten ini dapat dinikmati oleh banyak orang tua. Oleh orang tua dan muda. Di segala level, seperti atau termasuk di lingkungan yang formal yang maupun informal. Konten ini tujuannya dengan harapannya bisa turut membangun pendidikan karakter kita dalam keluarga. Juga sebagai bagian dari usaha membangun kekuatan generasi muda kita, gitu. Yaitu anak-anak dan cucu-cucu kita. Konten ini pastinya tidaklah mendikte, ya, namun bisa atau mampu menciptakan imajinasi. Yang penting ini imajinasi. Oh kalau ini begini ya, kalau ini begitu gitu kan. Imajinasi, kemudian kreatif dalam berpikir dan bersikap sehat secara mengalir dalam keseharian tanpa paksaan. Gitu.
teman-teman Diva Dharma. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di konten karakter building yang akan datang. Salam hangat dari saya Asti Klein Stoiber. Dan sampai jumpa di konten karakter building di waktu atau di konten yang akan datang. Ciao.